Nama saya Kadek Rama Raditya dan di sini saya akan menyampaikan tentang materi IP versi 6 dari mulai penjelasannya, jenis-jenisnya, dan format dan lain-lain. Jadi sebelum saya menyampaikan semua itu, jadi ada baiknya kita mengenal apa itu IP address. Jadi sebelum menjelajah mengenai pengertian dan jenis-jenis IP versi 6 dan bagaimana bisa IP versi 6 bisa menggantikan IP versi 4, jadi kita akan membahas tentang apa itu IP address terlebih dahulu. Jadi sebelum itu, IP address adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai dengan 128 bit yang digunakan alamat identifikasi untuk setiap komputer host di internet. Jadi, masing-masing panjang IP address mempengaruhi jenis pemakaian IP versi yang digunakan. Apabila panjang IP address hanya sebatas 32 bit, maka IP versi yang digunakan ialah IP versi 4. Namun, jika panjang IP address mencapai 128 bit, maka yang bisa menguraikan IP address hanya IP versi 6. Jadi, selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu IP versi 6. Jadi, IP versi 6 ini adalah sebuah protokol internet yang digunakan untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar perangkat-perangkat di dalam jaringan berbasis TCP/IP. Jadi, seperti yang tadi saya singgung, IP versi 6 ini merupakan generasi terbaru yang sebelumnya adalah IP versi 4. Jadi, IP versi 6 ini diluncurkan pada tahun 1999. IP versi 6 atau Internet Protocol versi 6 adalah protokol internet generasi baru yang menggantikan protokol versi sebelumnya, yaitu IP versi 4 atau Internet Protocol Address versi 4. Jadi IP versi 6 ini tujuan utama diciptakannya itu karena keterbatasan ruang alamat di IP versi 4 yang hanya terdiri dari 32 bit. Jadi sedangkan di IP versi 6 dituliskan dalam bentuk 128 bit bilangan biner. Kemudian bisa disederhanakan penulisannya menggunakan bilangan heksadesimal. Jadi jika dibandingkan dengan IP versi 4 akan jauh lebih unggul IP versi 6 karena berdasarkan tahun diluncurkannya saja, IP versi 4 diluncurkan pada tahun 1981, sedangkan IP versi 6 baru dimunculkan pada tahun 1999. Jadi, perbedaan antara keduanya ada pada notasi pengalamatan dan juga prefix. Perbedaan yang paling mencolok adalah pada bagian jumlah. Jadi, terdapat banyak fitur yang dapat diberikan pada IP versi 6, yaitu ada larger address space. Jadi IP versi 6 menggunakan 4 kali lebih banyak bit dibanding IP versi 4 untuk pengalamatannya. Dan ada fitur no need for NAT atau PAT. Jadi setiap sistem memiliki alamat IP versi 6 yang unik dan dapat melalui internet tanpa menggunakan NAT. Dan ada fitur IPsec. Jadi IPsec ini menjamin keamanan dari IP versi 6 itu sendiri. Jadi ini lebih aman daripada IP versi 4. Dan ada fitur header improvement. Jadi header pada IP versi 6 telah disederhanakan dengan memindahkan semua informasi yang tidak perlu dan dapat dikompres. Dan ada fitur no broadcast. Jadi pada IP versi 6 ini tidak mendukung broadcast, tapi digantikan menggunakan multicast.
untuk berkomunikasi dengan beberapa host. Dan ada fitur Geographic Assignment of Addresses, yaitu Internet Corporation for Assigned Names and Number, atau bisa disingkat ICANN, memberikan address dengan beberapa strategi, yaitu berdasarkan region, misalnya benua, kemudian ISP, sampai customer. Dan ada fitur Efficient Route Summarization. Jadi ini lebih efisien dibandingkan dengan IP versi 4, dikarenakan sudah disubdivide oleh region. Jadi ada fitur Built-in Quality of Service, atau bisa disingkat QoS atau COS. Jadi sudah natif sehingga lebih mudah untuk memberikan garansi transfer data. Dan yang terakhir ada fitur Stateless and Stateful Address Configuration. Untuk addressing bisa dari DHCP atau host sendiri menggunakan MAC address. Selanjutnya, ini adalah perbandingan dari alamat IP versi 4 dengan alamat IP versi 6. Bisa dilihat perbandingannya dari tabel berikut. Jadi perbandingannya jauh berbeda antara alamat IP versi 6 dengan alamat IP versi 4. Jadi berbeda dengan IP versi 4 yang memiliki panjang 32 bit dan jumlah total alamat yang dapat dicapainya mencapai kira-kira sekitar 4 miliar host. Jadi IP versi 6 memiliki panjang 128 bit. Jadi IP versi 4 meskipun total alamatnya mencapai 4 miliar, pada kenyataannya tidak sampai 4 miliar alamat. Karena ada beberapa limitasi. Jadi di IP versi 6 yang memiliki panjang sampai 128 bit memiliki total alamat yang mungkin hingga 2 bahkan 128 seperti ini. Jadi total alamat yang sangat besar ini bertujuan untuk menyediakan ruang alamat yang tidak akan habis hingga beberapa masa ke depan dan membentuk infrastruktur routing yang disusun secara hierarki sehingga mengurangi kompleksitas proses routing dan tabel routing. Jadi ini adalah perbedaannya dari jumlah host, total host, kelas. Jadi di alamat IP versi 6 sudah tidak terdapat kelas IP seperti pada alamat IP versi 4. Alamat multiclass itu pada IP versi 4 ada kelas D, yaitu 224.0.0.0/4, dan alamat multiclass di IP versi 6 yaitu dengan heksadesimal yaitu FF00.2/8, dan alamat broadcast di alamat IP versi 6 sudah tidak ada ini ya, dan alamat yang belum ditentukan. Alamat loopback, alamat publik. Jadi di IP versi 6 itu alamat IP versi 6 unicast global untuk alamat IP publik, dan private itu alamat IP versi 6 unicast site lokal. Jadi secara sederhananya perbedaan dengan IP versi 4 yaitu pada IP versi 6 tidak adanya subnet mask dan tidak ada alamat broadcast, dan juga di IP versi 6 tidak memerlukan DHCP server dan router advertisement yaitu RA. Jadi di IP versi 6 ini juga dapat menggunakan MAC address dari perangkat host untuk mendefinisikan host atau interface ID.
Di IP versi 6 ini juga tidak memerlukan NAT untuk end-to-end communication. Jadi di IP versi 6 ini broadcast tidak ada, tapi diganti dengan multicast. Jadi selanjutnya ini adalah statistik penggunaan IP versi 6. Jadi seiring perkembangan teknologi, penggunaan IP versi 6 semakin masif atau meningkat. Bahkan data statistik penggunaan IP versi 6 juga meningkat setiap tahunnya. Bila diamati, IP versi 4 memang kurang representatif untuk mengurai IP address yang makin lama makin dipenuhi kerumitan dan kesulitan ketika melakukan pengalamatan dan routing antar perangkat di dalam jaringan berbasis TCP/IP. Jadi ini adalah statistik dari tahun 2009 sampai 2016. Bisa dilihat penggunaan IP versi 6 melonjak drastis sampai 13% kurang lebih pada tahun 2016. Dan tidak menutup kemungkinan saat ini sudah mencapai lebih dari 50%. Jadi pada dasarnya kekurangan IP versi 4 adalah alasan utama kenapa penggunaan IP versi 6 ini meningkat setiap tahunnya. Jadi sebelum itu IP versi 6 ini sebenarnya dikembangkan oleh IETF atau bisa disebut Internet Engineering Task Force. Jadi untuk saat ini mungkin penggunaan IP versi 6 belum bisa mengalahkan penggunaan IP versi 4. Tapi seperti yang tadi saya bilang, seiring perkembangan teknologi dan keterbatasan ruang pengalamatan dari IP versi 4, secara data penggunaan IP versi 6 akan semakin meningkat sampai tahun ini. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian addressing dan subnetting pada IP versi 6. Jadi tadi sudah disinggung sedikit tentang pengalamatan dari IP versi 6. Dari segi pengalamatan berbeda seperti pada IP versi 4. Jadi pada IP versi 6 ini memiliki panjang alamat sebanyak 128 bits. Dari 128 bits ini IP versi 6 ditulis dalam format hexadesimal, di mana memiliki 8 field yang dipisahkan dengan tanda titik 2 atau bisa disebut kolon. Jadi setiap field memiliki panjang sekitar 16 bit dan dikonvert menjadi 4 digital hexadesimal. Jadi misal dengan format X kolon di mana X sama dengan 16 bit. Ini adalah 16 bit. Jadi seperti ini contoh penulisannya. Jadi dalam penulisan IP versi 6 kita bisa meringkas jika terdapat angka 0 di depan atau biasa disebut dengan leading zeros, dan jika terdapat grup angka 0, kita bisa meringkas penulisan dengan menggunakan double T2 atau bisa disebut double colon. Selanjutnya saya akan membahas tentang format prefix pada IP versi 6. Di dalam IP versi 4, sebuah alamat dalam notasi decimal format dapat dipresentasikan dengan menggunakan angka prefix yang merujuk kepada subnet mask. Di IP versi 6 juga memiliki angka prefix, tapi tidak digunakan untuk merujuk kepada subnet mask.
karena memang di IP versi 6 tidak mendukung subnet mask. Jadi sebelumnya prefix adalah sebuah bagian dari alamat IP di mana bit-bit memiliki nilai-nilai yang tetap atau bit-bit tersebut merupakan bagian dari sebuah rute atau subnet identifier. Di prefix dalam IP versi 6 dipresentasikan dengan cara yang sama seperti halnya prefix di alamat IP versi 4, yaitu alamat /angka panjang prefix. Jadi panjang prefix menentukan jumlah bit terbesar paling kiri yang membuat prefix subnet. Sebagai contoh, prefix sebuah alamat IP versi 6 seperti ini. Jadi pada contoh ini 64 bit pertama dari alamat tersebut dianggap sebagai prefix alamat, sementara 64 bit sisanya dianggap sebagai interface ID. Jadi selanjutnya nanti akan saya jelaskan lebih jelas lagi. Jadi selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian metode pengalamatan dan jenis-jenis IP versi 6. Jadi dalam jaringan komputer, modus pengalamatan mengacu pada mekanisme hosting alamat pada jaringan. Jadi IP versi 6 mendukung beberapa jenis format prefix, yakni ada alamat unicast, yaitu menyediakan komunikasi secara point to point secara langsung antara dua host dalam sebuah jaringan, dan ada alamat multicast. Jadi multicast ini menyediakan metode untuk mengirimkan sebuah paket data ke banyak host yang berada dalam grup yang sama. Alamat ini digunakan dalam komunikasi one to many, dan alamat anycast yang menyediakan metode penyampaian paket data kepada anggota terdekat dari sebuah grup. Jadi alamat ini digunakan dalam komunikasi one to one of any. Jadi alamat ini juga digunakan hanya sebagai alamat tujuan, itu destination address, dan diberikan hanya kepada router, bukan kepada host-host biasa. Jadi jika dilihat dari cakupan alamatnya, jadi alamat unicast dan anycast terbagi menjadi alamat-alamat berikut. Ada link lokal, itu merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam satu subnet. Jadi selanjutnya ada site lokal yang merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam sebuah intranet, dan global address yang merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam internet IP versi 6. Jadi selanjutnya yang pertama saya akan menjelaskan tentang unicast address. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, unicast address ini menyediakan komunikasi secara point to point atau secara langsung antara dua host dalam sebuah jaringan. Jadi dalam modus unicast ini, interface IP versi 6 dikenal pasti dalam segmen jaringan. Jadi IP versi 6 paketnya berisi sumber dan tujuan alamat IP. Jadi ketika jaringan switch dan router menerima paket IP unicast, lalu akan dipasangkan untuk menjadi satu host. Lalu itu akan mengirimkan salah satu antarmuka keluar yang menghubungkan ke host tertentu. Jadi ini merupakan field dan panjang bitnya. Jadi yang pertama itu dengan panjang 3 bit yang berfungsi sebagai tanda pengenal alamat bahwa alamat ini adalah sebuah alamat IP versi 6 unicast global. Yang kedua ada top level aggregation identifier atau TLA ID dengan panjang 13 bit yang berfungsi sebagai level tertinggi dalam hierarki routing. Jadi TLA ID ini diatur oleh Internet Assignment Name Authority yang mengalokasikannya ke dalam daftar Internet Registry.
yang kemudian mengolasikan sebuah DLA ID ke sebuah ISP global. Dan selanjutnya ada REST dengan panjang 8 bit. Jadi ini direservasikan untuk penggunaan pada masa yang akan datang. Jadi mungkin untuk memperluas DLA ID atau NLA ID. Dan ada next level aggregation identifier yaitu NLA ID dengan panjang 24 bit yang berfungsi sebagai tanda pengenal milik situs atau site customer tertentu. Jadi ada SLID atau Site Level Aggregation Identifier dengan panjang 16 bit. Jadi ini mengizinkan hingga 65536 atau mungkin 65536 subnet dalam sebuah sistem individu. Jadi SLID ini ditetapkan di dalam sebuah site. ISP tidak dapat mengubah bagian alamat ini. Dan yang terakhir ada interface ID dengan panjang 64 bit. Jadi ini berfungsi sebagai alamat dari sebuah node dalam subnet yang spesifik. Jadi yang ditentukan oleh SLID. Selanjutnya Unique Site Local Address. Jadi Unique Site Local Address IP versi 6 ini mirip dengan alamat private dalam IP versi 4. Jadi ruang lingkup dari sebuah alamat terdapat pada internet network dalam sebuah set milik sebuah organisasi. Jadi penggunaan alamat unicast global dan unicast site lokal dalam sebuah jaringan adalah mungkin. Jadi ini adalah field dan panjang bitnya. Yang pertama ini dengan panjang 48 bit yaitu nilai ketetapan alamat unicast site lokal. Kedua ada subnet identifier yang panjang 16 bit. Jadi ini mengizinkan hingga 65.536 subnet dalam sebuah struktur subnet datar. Jadi administrator juga dapat membagi bit-bit yang memiliki nilai tinggi atau bisa disebut high order bit untuk membuat sebuah infrastruktur routing hierarki. Dan ada interface identifier dengan panjang 64 bit yang berfungsi sebagai alamat dari sebuah node dalam subnet yang spesifik. Dan selanjutnya ada unicast link local address. Jadi unicast link local address ini adalah alamat yang digunakan oleh host-host dalam subnet yang sama. Jadi address ini mirip dengan konfigurasi APIPA atau bisa disebut Automatic Private Internet Protocol Addressing dalam sistem operasi lawas yaitu Microsoft Windows XP dan ke atas. Jadi host-host yang berada di dalam subnet yang sama akan menggunakan alamat-alamat ini secara otomatis. Jadi agar dapat berkomunikasi. Di alamat ini juga memiliki fungsi resolusi alamat yang disebut dengan neighbor discovery. Nah, ini adalah field yang pertama dengan panjang 64 bit yang berfungsi sebagai tanda pengenal alamat unicast link lokal, dan interface ID yang sama dengan panjang 64 bit yang berfungsi sebagai alamat dari sebuah node dalam sebuah subnet yang spesifik. Dan selanjutnya yaitu unicast unspecified address. Jadi alamat unicast yang belum ditentukan ini adalah alamat yang belum ditentukan oleh seorang administrator atau tidak menemukan sebuah DHCP server untuk meminta alamat. Jadi alamat ini sama dengan alamat IP versi 4 yang belum ditentukan, yakni 020 seperti ini, atau dapat disingkat menjadi 2.2 seperti yang tadi saya jelaskan. Dan selanjutnya itu unicast loopback address.
Jadi alamat unicast loopback ini adalah sebuah alamat yang digunakan untuk mekanisme interprocess communication atau IPC dalam sebuah host. Jadi di dalam IP versi 4, alamat yang ditetapkan adalah 127.0.0.1. Sementara dalam IP versi 6 adalah 0:0 dan di akhir kolon 1 atau double kolon 1. Dan selanjutnya yaitu unicast seek-to-for address. Jadi unicast seek-to-for address ini adalah alamat yang digunakan oleh dua host IP versi 4 dan IP versi 6 dalam internet IP versi 4 agar dapat saling berkomunikasi. Jadi alamat ini sering digunakan sebagai pengganti alamat publik IP versi 4. Alamat ini aslinya menggunakan prefix alamat 2002:/16 dengan tambahan 32 bit dari alamat publik IP versi 4 untuk membuat sebuah prefix dengan panjang 48 bit dengan format 2002:wwxx:/yyyzz:/48, di mana jika tidak salah pengucapannya, wwxx dan yyyzz adalah representasi dalam notasi kolon desimal format dari notasi dot desimal format w.x.y.z dari alamat publik IP versi 4. Sebagai contoh, alamat 157.60.91.123 diterjemahkan menjadi 2002:9D3C:5B7B:/48. Meskipun demikian, alamat ini sering ditulis dalam format IP versi 6 unicast global address, yaitu 2002:wwxx:/yyyzz:/slid:/interface ID. Dan yang terakhir ada unicast isetup address. Jadi alamat unicast ini adalah sebuah alamat yang digunakan oleh dua host IP versi 4 dan IP versi 6 dalam sebuah intranet IP versi 4 agar dapat saling berkomunikasi. Jadi address atau alamat ini menggabungkan prefix alamat unicast link lokal, alamat unicast site lokal atau alamat unicast global yang dapat berupa prefix alamat seek-to-for, jadi yang berukuran 64 bit dengan 32 bit isetup identifier. Lalu diikuti dengan 32 bit alamat IP versi 4 yang dimiliki oleh interface atau sebuah host. Prefix yang digunakan dalam alamat ini dinamakan dengan subnet prefix. Meski alamat seek-to-for hanya dapat menangani alamat IP versi 4 publik saja, alamat isetup dapat menangani alamat pribadi IP versi 4 dan alamat publik IP versi 4. Jadi selanjutnya adalah multicast address. Jadi tipe multicast address adalah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi sekumpulan interface pada perangkat yang berbeda. Paket yang dikirimkan ke alamat multicast akan dikirimkan ke semua interface yang diidentifikasi oleh alamat multicast. Kita bisa sebut mengirim ke semua interface dalam kelompok. Jadi alamat multicast ini menggantikan penggunaan alamat broadcast sehingga memungkinkan penggunaan jaringan yang lebih efisien. Jadi jangkauan ruang alamat multicast di IP versi 6 lebih besar dari pada IP versi 4. Jadi multicast menyediakan metode untuk mengirimkan sebuah paket data ke banyak host yang berada dalam grup yang sama. Alamat ini digunakan dalam komunikasi one to many.
Jadi multicast address pada IP versi 6 ini sama seperti halnya alamat multicast pada IP versi 4. Paket-paket yang ditujukan ke sebuah alamat multicast akan disampaikan terhadap semua interface yang dikenali oleh alamat tersebut. Prefix alamat yang digunakan oleh alamat multicast IP versi 6 ini adalah FF00:/8. Jadi ini adalah field dan panjang bit. Jadi yang pertama ada 8 bit. Jadi ini adalah tanda pengenal bahwa alamat ini adalah alamat multicast. Ada flag dengan panjang 4 bit yang berfungsi sebagai tanda pengenal apakah alamat ini adalah alamat transient atau bukan. Jika nilainya 0, maka alamat ini bukan alamat transient dan alamat ini merujuk kepada alamat multicast yang ditetapkan secara permanen. Jika nilainya 1, maka alamat ini adalah alamat transient. Dan ada scope dengan panjang 4 bit yang berfungsi untuk mengindikasikan cakupan lalu lintas multicast seperti halnya interface lokal, link lokal, set lokal, organization lokal, atau global. Dan yang terakhir ada group ID dengan panjang 112 bit. Jadi ini berfungsi sebagai tanda pengenal grup multicast. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan Anycast address. Jadi alamat Anycast ini atau Anycast address dalam IP versi 6 mirip dengan alamat Anycast dalam IP versi 4. Tapi di sini diimplementasikan dengan cara yang lebih efisien dibandingkan dengan IP versi 4. Jadi umumnya alamat Anycast digunakan oleh ISP atau Internet Service Provider yang memiliki banyak klien. Jadi meskipun alamat Anycast menggunakan ruang alamat unicast, tapi fungsinya berbeda daripada alamat unicast. Karena pada IP versi 6 menggunakan alamat Anycast untuk mengidentifikasikan beberapa interface yang berbeda. Di IP versi 6 akan menyampaikan paket-paket yang dialamatkan ke sebuah alamat Anycast ke interface terdekat yang dikenali oleh alamat tersebut. Jadi hal ini sangat berbeda dengan alamat multicast yang menyampaikan paket ke banyak penerima, karena alamat Anycast akan menyampaikan paket kepada salah satu dari banyak penerima atau one to many. Jadi alamat Anycast atau Anycast address ini menyediakan metode penyampaian paket data kepada anggota terdekat dari sebuah grup. Jadi alamat ini digunakan dalam komunikasi one-to-one of many. Address atau alamat ini juga digunakan hanya sebagai alamat tujuan atau destination address dan diberikan hanya kepada router, bukan kepada host biasa. Di IP versi 6 telah memperkenalkan jenis baru dengan cara menangani yang disebut Anycast addressing. Dalam mode addressing ini, beberapa interface atau host ditugaskan dengan Anycast address IP yang sama. Jadi sebuah host yang ingin berkomunikasi dengan sebuah host yang dilengkapi dengan sebuah Anycast IP address. Jadi dia mengirim pesan unicast dengan bantuan dari mekanisme routing yang kompleks. Jadi pesan unicast ini akan dikirim ke angkatan terdekat ke pengirim dalam hal biaya routing. Jadi contohnya seperti web server, misalnya blabla.com. Jadi web server blabla.com di semua benua. Asumsikan saja bahwa semua web server menggunakan single IP versi 6 Anycast IP address. Jadi sekarang ketika pengguna dari Eropa ingin menuju ke blabla.com, DNS ini menunjuk ke server yang secara fisik terletak di Eropa itu sendiri. Jadi jika pengguna dari Indonesia yang mencoba untuk mengunjungi blabla.com,
DNS kemudian akan mengarah ke server web yang secara fisik berada di Asia. Jadi istilah terdekat digunakan dalam hal routing cost. Jadi dalam gambar ini, ketika komputer klien mencoba untuk menjangkau server, permintaan akan diteruskan ke server dengan routing tercepat atau bisa disebut lowest routing cost. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang format alamat di IP versi 6. Jadi pada IP versi 6 ini alamat 128 bit akan dibagi ke dalam 8 blok berukuran 16 bit dan dapat dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal berukuran 4 digit. Jadi setiap blok bilangan heksadesimal tersebut akan dipisahkan dengan tanda titik 2 atau kolon. Karenanya format notasi yang digunakan oleh IP versi 6 juga sering disebut dengan kolon heksadesimal format. Berbeda dengan IP versi 4 yang menggunakan dot decimal format. Jadi ini adalah contoh alamat IP versi 6 dalam bentuk bilangan biner. Jadi untuk menerjemahkannya ke dalam bentuk notasi kolon heksadesimal format, angka-angka biner ini harus dibagi ke 8 buah blok berukuran 16 bit. Jadi akan terbentuk seperti ini. Jadi 8 blok yang terdiri dari 16 bit. Jadi selanjutnya setiap blok berukuran 16 bit ini harus dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal, dan setiap bilangan heksadesimal tersebut dipisahkan dengan menggunakan kolon atau tanda titik 2. Jadi hasil konversinya seperti ini. Sudah berbentuk seperti IP versi 6. Sebelum masuk ke cara penyederhanaan bentuk alamatnya, saya akan menunjukkan contoh IP address versi 6. IP versi 6 sepanjang 128 bit ditulis dengan karakter heksadesimal. Jadi seperti gambar ini, IP versi 6 yang 128 bit dibagi menjadi 2, yaitu 64 bit yang awal adalah bit untuk network dan 64 bit terakhir untuk host. Jadi di IP versi 6 ini tidak ada subnet lebih kecil dari /64. Misalnya di satu jaringan cuma ada 10 host. Network yang dipakai tetap /64. Ada satu pengecualian penggunaan network yang lebih kecil dari /64. Untuk link interrouter, link yang isinya cuma ada 2 router dianjurkan pakai /127. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penyederhanaan bentuk dari alamat IP versi 6. Jadi alamat ini dapat disederhanakan lagi dengan membuang angka 0 pada awal setiap blok yang berukuran 16 bit dengan menyisakan 1 digit terakhir. Dengan membuang angka 0, alamat ini disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi konversi pengalamatan IP versi 6 juga mengizinkan penyederhanaan alamat lebih jauh lagi, yakni dengan membuang banyak karakter 0 pada sebuah alamat yang banyak angka 0-nya. Jika sebuah alamat IP versi 6 yang direpresentasikan dalam notasi kolon heksadesimal format mengandung beberapa blok 16 bit dengan angka 0, maka alamat tersebut dapat disederhanakan dengan menggunakan tanda titik 2, double atau bisa disebut double kolon,
untuk menghindari kebingungan. Penyederhanaan alamat IP versi 6 dengan cara ini sebaiknya hanya digunakan sekali saja di dalam satu alamat, karena kemungkinan nantinya pengguna tidak dapat menentukan berapa banyak bit 0 yang direpresentasikan oleh setiap tanda 2.2 atau double colon yang terdapat dalam alamat tersebut. Dan selanjutnya, ini merupakan tabel yang mengilustrasikan cara penggunaan penyederhanaan bentuk alamat. Jadi, ini adalah alamat asli yang disederhanakan, alamat yang setelah dikompres. Ini itu dengan menghilangkan 0. Jadi untuk menentukan berapa banyak bit bernilai 0 yang dibuang dan digantikan dengan tanda 2 titik, 2 atau double colon dalam sebuah halaman IP versi 6 dapat dilakukan dengan menghitung berapa banyak blok yang tersedia dalam halaman tersebut, yang kemudian dikurangkan dengan angka 8 dan angka tersebut dikalikan dengan 16. Sebagai contoh, alamat FF02 double colon 2 hanya mengandung 2 blok kalimat, yaitu blok FF02 dan blok 2. Maka jumlah bit yang dibuang adalah yaitu 8 kurang 2 dikali 16, yaitu 96 buah bit. Jadi ini adalah contoh penyederhanaan dari bentuk halaman. Jadi sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.